Bung Karno, ilmu-ilmu spiritual yang kuno-kuno itu, yang lama-lama ribuan tahun, ratusan tahun yang lalu itu dimodernisir sangat simpel banget. Namanya apa? Marhainisme. Iya. Marhainisme itu adalah paham yang menuju supaya manusia itu tertata pikirannya di situ. Iya. Kalau dalam khasana ilmu Jawa itu seorang pemimpin atau ratu itu kan harus punya ilmu Hastobroto itu Eyang. Mungkin Eyang bisa menjelaskan apa itu mengenai ilmu tentang Hastobroto itu. Ya, Hasto itu 8, Broto itu kan hati kan, jiwa kan, ya. Jadi seseorang pemimpin harus mempunyai satu watai bumi. Watai bumi ya apa? Bumi itu kan untuk kehidupan, semua kehidupan ada di bumi, dan bumi harus dipelihara dengan baik supaya manusianya itu ikut juga menghargai dan memelihara bumi, ya toh. Itu. Lalu watak samudra ada di situ, watak laut. Samudra itu air. Nah, tentang air ini saya sudah akhir-akhir ini memperjelas bahwa air itu adalah wujud dari Tuhan itu sendiri. Duh, hatiku semua mulai murtad, air kok wujud dari Tuhan. Duh, Tuhan itu apa sih, Dik? Tuhan itu ada karena ada manusia. Sebelum ada manusia nggak ada, nyebut Tuhan itu nggak ada. Ya. Jadi setelah ada manusia itulah, karena manusia itu di dalam cerita leluhur Jawa adalah panjalmaning sang yang Wisnu, dewa yang nitis, Wisnu wis manunggal menjadi manusia. Ya, makanya manusia itu untuk mewujudkan, merefleksikan perwujudan Tuhan, lalu manusia diberi cipta rasa karsa. Nah, rasa itu adalah hati, perasaan ini, di perasaan. Jadi adik-adik senang minum kopi, ya memang budayanya seperti itu. Kopi pun hasil dari alam, tapi kebetulan yang tidak minum kopi, ya, sama dengan itu. Jadi rasa, jadi Hastobroto ya. Maka dari itu kalau di Pangestu di ajaran Jawa dari Ki Sunarto Mertowardoyo, Raden Sunarto Mertowardoyo dari Solo, itu ada 3 disebut El Pramit dan Poncosilo. El Pramit itu eling percaya mituhu, disingkat El Pramit. Nah, eling bahwa kita itu ciptaan Sang Maha Kuasa. 2, percaya terhadap ajarannya. 3, mituhu itu ngelakoni ajarannya. Itu ya. Kitabnya apa? Itu terserah kitabnya apa. Ono sing kitabe Al-Qur'an, ono kitabe Injil, ono kitabe Taurat, ono kitabe Jabur. Itu macam-macam gitu. Saya pun buat kitab, apa saya nabi? Bukan. Saya manusia biasa, tapi pikiran saya selalu berpikir bahwa tahun 3000 nanti itu sudah alam dan zamannya sudah lain menurut teori filosofisnya Karl Marx, dialektika, tese, antitese, sintese. Indonesia tese itu keadaan sekarang, bukti nyata. Apa kenyataannya? Indonesia bubrah. Ya, dipimpin Jokowi itu Indonesia bubrah. Ya, ekonominya rusak, kebudayaannya hancur, ya. Tese, antitesenya apa? Ya perlawanan. Perlawanan itu tidak harus dengan darah dan pedang. Perlawanan itu dengan pikiran. Ya, karena sana menghasilkan pikiran yang bodoh harus dilawan dengan pikiran yang pinter. Tadi itu ya, tese, antitese, sintese. Sintesenya keadaan yang akan datang. Nah, menurut situasi tese lapangan, sistem politik seperti ini sudah gagal. Mencari presiden gagal, mencari dirjen gagal, mencari menteri gagal. Gagalnya apa? Karena takut dengan hukum Tuhan. Ada banyak yang takut dengan hukum Tuhan. Ya kelihatannya rajin ke masjid, rajin ke gereja, rajin ke pura,
Tapi banyak yang takut dengan hukum Tuhan. Banyak itu. Nah, ini karena zaman sudah berjalan sekian saat ditambah modernisasi teknologi ini. Tapi bagaimanapun, semaju-majunya zaman dan modernisasi, manusia tetap manusia. Di sini punya daging, di sini punya tulang, punya napas, ya, punya darah, dan lain sebagainya. Lewis gak bernapas, jenenge itu menungso mayit atau mayat. Kalau kelakuannya baik disebut mendiang, kelakuannya disebut batang. Ki batangnya siapa? Modar ning kono kuwi, ndang pendemen kono ben dadi set. Itu. Seperti ini, Dik. Lambang Garuda Pancasila yang belakangnya itu ada anunya ya. Ada gambarnya ini, gambarnya beringin ya. Gambarnya beringin. Kenapa kok beringin? Beringin itu lambang apa sih? Beringin itu lambang kebangsaan. Bangsa Indonesia itu, bangsa itu lambangnya beringin loh. Kalau begitu zaman Orde Baru Golkar bener ya. Karpe Golkar bener ning prakteke salah. Gitu. Karena ringinnya tinggi gendruwo. Akhirnya sing rono kabeh padha susah. Kenapa kok bangsa itu harus seperti pohon beringin? Pohon beringin itu buahnya kecil-kecil deh. Kecil-kecil gitu. Saman sinau atau buat film di bawah pohon beringin. Lama-lama ngantuk. Tekluk. Karena dia mengeluarkan zat asam, sama kita mengeluarkan zat asam arang. Disedot sama beringin. Akhirnya ngantuk. Itu filosofisnya apa? Bangsa ini rakyatnya itu harus ayem, tentrem. Jangan tidur aja masih mikir kejatuhan buahnya. Coba tidur di bawah pohon duren. Ya nggak sempat tidur deh. Mimpi itu ya gendruwo, ya kada, ya buaya. Ketakutan terus. Iya. Nah, makanya lambangnya pohon beringin. Lalu sekarang sebelah sininya gambarnya banteng. Kenapa kok banteng? Kok enggak gajah? Ya. Kok enggak yang lain-lainnya gitu? Kok enggak singa, macan? Nah, banteng itu hidupnya guyup dan rukun, Dik. Saya pernah buat film di Alas Purwo sana. Kalau pagi jam 5 itu keluar ribuan tuh keluar ke padang rumput, mencari rumput di situ. Anu mboke, bapake, Pak Lie, Pak Dene, ponakane, gudel-gudele manrumput. Tapi aneh sih, lho kewan lho, Dik. Ono satgase. Di depanku ada banteng satu yang muda, gagah gitu. Kiri satu, kanan satu, belakang satu. Nggak ikut makan, Dik. Gini aja. Coba itu banteng kewan loh, Dik. Nanti kalau ada binatang kakinya 4 lorek-lorek, jenenge macan, kejar sampai mati. Itu gitu. Dan dia berani mati. Duh, aneh, Dik. Kalau jogo jam ini apa? Matahari jam dia itu. Kalau jam 9 itu satgas itu melebu, campur karo liyane ikut makan, ganti sing ninjur matu, ganti jogo lho. Itu kewan lho, Dik. Tapi kalau sudah tua seperti kakek ini, kalau manusia umurnya sudah 60, 70, 80, kakek udah 80. Ya isin ning omah terus. Nyeneni putu, nyeneni anak, nyeneni gini sih. Kapan mereka merdeka? Akhirnya mencari kematian yang sempurna. Banteng menuju ke tengah alas, ke tengah hutan, ya. Mencari teman-teman yang sudah mati di sana. Lalu kalau sudah tahu temannya mati, dia ndoprok di situ. Niat ingsun tidak makan. Tidak makan, tidak minum supaya mati. Akhirnya mati. Nah, itu namanya banteng mati ngorak. Katanya kalau dapat kepalanya itu deh untuk pusaka bagus, dan saya punya. Untuk pusaka juga banteng, kepala banteng di hutan yang mati ngorak itu. Saya bawa pulang. Totoke sama sungune gagah gitu. Nah, ini makanya Prabu Arjuna Sosro Baru 3000 tahun yang lalu juga begitu. Yang Prabu Jayabaya juga begitu. Yang Prabu Jayabaya sedo terakhir itu sadar kalau sudah waktunya akan meninggal. Akhirnya berjalanlah dari Kediri, waktu itu mungkin naik kuda ya, menuju ke tempat yang suci.
di Jawa Timur, namanya Biru. Biru itu laboratoriumnya Empu Barada pada waktu membuat energi uranium, platinium tadi itu. Tempatnya di Singosari. Oke, saya lanjutkan yang terkait dengan kepemimpinan Pak Jokowi. Kira-kira apa beliau itu termasuk menjalankan Hastobroto atau tidak itu ya? Menurut saya tidak, dan justru sangat bertentangan dengan Hastobroto. Salah melaksanakan, misalnya dalam Hastobroto pengertian bumi itu seorang pimpinan negara harus menjaga ekosistem dan bumi, dijaga kelestariannya dengan produk dan hasilnya untuk kepentingan bangsanya. Tapi sekarang rame di viral-viral keluarga Pak Jokowi kok Pak ya, keluarga Jokowi justru eksploitasi apa tuh nikel besar-besaran dan dijual secara ilegal. Itu bertentangan toh, sangat bertentangan. Lalu yang kedua, berarti dia itu ajarannya apa, kepercayaannya apa itu saya tidak jelas. Nah, kalau menurut saya kepercayaannya adalah dirinya sendiri, emosi itu. Makanya eling percayom itu tadi itu harus didasari 5. Sabar, rilo, nerimo, temen, jujur. Sabar. Mungkin sabarnya memang ada, ya toh? Iya. Buktinya apa? Oh dihujat dingin ini ya kualem kayak gak ono apa-apa no, Dek. Iya. Saya juga waduh wong iki betul-betul sama sing ngarani rai gedek barang ya. Iku ya. Sabar beliau itu. Sabarnya salut saya. Rilo lah, relanya ini yang kira-kira tidak ada ya. Jadi kok tidak rela kalau orang lain itu bisa maju, bisa ini. Relanya hanya diberikan kepada anak-anaknya dan famili-familinya untuk ditata sedemikian rupa ya. Nerimo yang pandemi itu dia itu juga ketoknya kayak nggak nerimo ya. Misalnya ya seorang presiden turun ke desa-desa, rumah-rumah orang miskin didodoki didumi amplop. Di sini duit viral. Waktu itu saya lihat di viral, batin saya nangis loh. Presiden itu ada yang ngene gunane menteri sosial barang ki apa? Dan saya tahu di desa itu diamankan dulu. Ajudan itu disebar seluruh desa. Kita itu sepi deh, gak ono apa-apa no. Pernah itu diviralkan itu, didodoki rumah-rumah buka terus. Saya Joko Widodo, ini uang untuk gitu. Pernah itu amplop. Ya boleh ketan, batusan, borong puluhan ribu, nggak ngerti saya. Tapi itu pernah. Itu kan kampanye konyol seperti itu. Karena nggak jujur, nggak rilo tadi itu. Nerimo itu artinya sabar, rilo, nerimo, temen itu bersungguh-sungguh. Temen itu ya artinya ya itu tadi temen lah itu. Misalnya saya cerita ke adik-adik, apalagi diviralkan di publik ini. Saya ada sesuatu yang goroh ya. Itu berarti saya tuh nggak temen deh, nggak temen. Itu udah noda bagi saya. Dosanya gede deh itu deh, gede. Malah saya itu punya cita-cita meskipun kenyataannya tidak real ya, tapi idealis. Nek mati le, kalau hari raya itu saya pesen sama anak-anak cucu-cucu, kong ini kalau mati nanti dibakar aja. Wis, supaya cepat hablur menjadi bahan baku, supaya kalau roh suci Tuhan di dalam tubuh kita, roh suci nggak bisa dibakar sih. Yeah. Tapi kalau materi ini kan materi yang marah dosa, marah ini kan materi ini bakar gitu. Lalu yang kedua, orang itu kalau pengen menebus dosa, caranya bagaimana? Harus berani mati disalib. Duh. Mati disalib apa harus masuk Kristen atau Katolik? Bukan itu artinya. Disalib itu begini loh, Dek. Disalib ya. Sini ini pendek, ini panjang. Ini agak panjang. Sejarah para nabi ya. Nabi yang namanya Tuhan Yesus, bahasa mereka menyebut Tuhan Yesus, pada waktu disalib
entoh nggak ketemu Allah Bapa, nggak ketemu Allah. Apa yang diucapkan beliau? Ya Bapakku, di manakah mereka? Ampunilah mereka. Sebenarnya mereka tidak tahu apa-apa. Nah, jadi hidup itu adalah konsekuensi logis dari otak melaksanakan pikiran otak masing-masing. Kalau otaknya pengen ngutil, pengen nyopet, ya nyopet uripe. Kalau otaknya pengen begal, ya begal. Seperti akhir-akhir ini. Dulu itu tidak pernah di Jawa Timur, di Purwosari, di Malang itu ada peristiwa yang macam-macam. Akhir-akhir ini diumumkan, Dek. Kalau di Purwosari itu kalau naik sepeda motor hati-hati, karena sekarang sudah banyak begal, sudah gini. Ya itulah, antara modernisasi ini dan kebutuhan kehidupan ini saling tunjang dan saling dukung. Itu ya. Dan kalau teman kan nggak bisa, tapi jangan khawatir. Kalau teman dilalah lewat itu ya mereka nyisih, Dik. Karena getaran Tuhan itu vibrasinya itu besar banget. Contoh, pada waktu COVID-19 itu akhir-akhir ini diviralkan, Dek. Katanya orang yang disuntik itu adalah ditanami sesuatu pada tubuhnya dia supaya dia nanti itu bisa di-remote dari satelit. Akhir-akhir ini ramai di viral gara-gara itu. Saya pernah menjadi eksperimen 2 kali ya. Itu datang, saya tidak boleh masuk rumah, di mobil langsung dibawa ke rumah sakit.